Ketua DPPKK Kelurahan Trewung Lor, Ketua LPM Kelurahan Trewung Lor, Kepala Seksi Pemerintahan sekaligus PLH Kasih Pemas dirangkap jadi satu, dan juga Pak Seklur Kelurahan Trewung Lor. Mohon maaf agak terlambat karena masih menata hati di luar supaya tidak nervous tidak. Kenapa? Sudah Pak, sudah. Cuma namanya belum Pak. Bapak Muhammad Nur Basur SHMH. Evaluasi perkembangan Kelurahan Trewung Lor tahun 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Ini tampilan depan kami. Kemudian secara luas wilayah tidak seberapa luas, hanya kurang dari 200 hektar. Ada 4 RW dengan 40 RT. Kebanyakan masyarakat kami bekerja di sektor swasta dan di pertanian. Sebelah utara Ketapang, kemudian selatan kami berbatasan dengan Trewung Kidul, barat dengan Kabupaten Sumbermati, dan timur dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Trewung Kidul. Ada 8 PNS di tempat kami, dibantu dengan tenaga PTT dan tenaga kontrak. Lanjut Pak Setu. Ini beberapa pelayanan yang bisa kami berikan di kelurahan, dan kami merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi BPJS dari Kecamatan Kademangan. Terima kasih Bu Camat. Sebetulnya ke Pak Camat cuma kan tidak hadir, jadi Bu Camat. Secara geografis merupakan wilayah persawahan, tinggi sekitar 344 dpl, 10 meter dpl maksudnya, dari kecamatan sekitar 2 kiloan, dengan kantor wali kota sekitar 5,5 kilo. Lanjut. Penduduk kami di 2018 itu yang laki-laki 3.500 sekian, kemudian di 2019 meningkat. Secara umum total jumlah penduduk meningkat 2,8% selama tahun 2018 ke 2019. Lanjut Pak. Data ini kami peroleh dari aplikasi Singgo yang sudah diaplikasikan di Kelurahan Trewung Lor. Potensi-potensi yang kami punyai dan itu menjadi kekuatan kami adalah tentang konservasi sumber daya alam, kemudian pendidikan, fasilitas umum, usaha, tempat ibadah. Lanjut Pak. Ada pemukiman, pengelolaan sampah, kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan budaya. Untuk konservasi sumber daya alam, jadi kita di 2018 itu ada program pembagian bibit anggur. Ini merupakan kolaborasi dengan PKK. Jadi proposal dari PKK, kita mendapatkan 1.200 anggur, dan alhamdulillah dalam perkembangannya sudah ada kurang lebih 100 titik persebaran penanaman pohon anggur di Kelurahan Trewung Lor. Dan rata-rata warga kami sudah merasakan manfaat dari memanen buah anggur itu sebanyak 2 atau 3 kali. Jadi ini salah satu contoh hasil buah anggurnya. Cuman sekali lagi saya mohon maaf kepada Bu Camat dan Pak Camat, mewakili warga kami belum bisa mengirimkan bentuk anggur aslinya kepada belum nanti mudah-mudahan fotonya aja sementara ijab-ijabnya belum Pak. Jadi itu perkembangan di kelurahan kami. Kemudian selain bibit anggur, kami juga ada program lanjutan berupa penanaman bibit mangga dan alpukat yang kami letakkan di Fasum di RW 3. Sekarang masih proses tumbuh dan berkembang.
Terus untuk program berikutnya di konservasi SDA itu ada usaha atau upaya untuk pemanfaatan lahan aset di Himalaya. Cuman sampai sekarang masih terkendala, tanah aset itu masih disewa oleh masyarakat. Pak Camat juga saya masih terus berkoordinasi dengan bidang aset supaya nanti itu bisa terwujud dan menjadi ruang terbuka hijau untuk menunjang kampung tematik Dora. Tujuan jangka panjang dari semua hal yang sudah kita lakukan adalah nantinya persebaran anggur, mangga sebagai ikon kota Probolinggo, khususnya di Kelurahan Trengulor itu bisa lebih merata, bisa lebih tampil, dan memperkuat ikon kota Probolinggo. Lanjut. Di pendidikan, kami ada kendala yang paling besar yaitu di SMP negeri dan SMA negeri. Jadi yang ada di kami hanya 5 lembaga PAUD, 3 SD negeri, Madrasah Diniyah, Salafiyah, BP Nuris, dan TPQ Al-Latifiyah. Jadi mungkin dari evaluasi ini nanti ada masukan dari Pak Camat. Oh iya, nanti tak buatkan SMA negeri. Saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan barangkali gitu. Lanjut. Di tempat kami ada Terminal Bayuangga yang terus terang sangat berdampak bagi pertumbuhan perekonomian di Kelurahan Trengulor, di mana dengan adanya terminal itu menambah tumbuh suburnya jasa untuk hotel, rumah kos, rumah makan, kemudian perumahan-perumahan banyak berkembang di sekitar terminal, munculnya biro jasa, perjalanan wisata dan transportasi, dan juga semakin terbukanya kesempatan kerja di sektor informal. Lanjut. Di kawasan pemukiman yang heterogenitas di tempat kami, UKM olahan makanan sudah cukup berkembang. Di antaranya ada Cosile, itu dimulai pembenihan, pembibitan lele sampai pengolahan makanan dan penjualannya, dan juga ada Pianuris. Kemudian selain itu ada jasa pengolahan pertanian, sektor nelayan dan perikanan di sebagian kecil dari masyarakat kami. Kemudian ada sektor jasa transportasi dan biro wisata serta sektor usaha lainnya. Kami tetap tidak melupakan pembinaan di tempat peribadatan, juga pembinaan kerohanian, dan di tempat kami ada Masjid Taqwa, Al-Ikhlas, Baitul Muttaqin, dan Baitul Raudatul Muttaqin. Perkembangan pemukiman perumahan di Trengulor itu ada Perumahan Kriya Harapan Indah, Kartika Regency, Perum Himalaya. Perum Himalaya sendiri ada Bumi Yuangga, kemudian Nana Himalaya dan lain sebagainya. Begitu juga di Bendi itu banyak sekali Mutiara Ageng, kemudian Duta dan lain sebagainya, dan juga Perumahan Arjuno. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian tersendiri bagi kami. Kami punya TPST untuk pengolahan kotoran hewan untuk menjadi pupuk kompos, dan itu sudah diambil rutin oleh DLH selain kita manfaatkan sendiri untuk KRPL dan karang kritik di wilayah Trengulor. Kemudian ada bank sampah juga di RW 2, bank sampah di RW 3, dan bank sampah di RW 4 yang terus berjalan alhamdulillah sampai saat ini. Di sisi kelembagaan dan partisipasi masyarakat, kami bersinergi, berkolaborasi dengan semua unsur LKK, dan juga ada lembaga keagamaan seperti Rukem ya. Kita berpartisipasi, bersinergi, dan akhirnya muncul kampung tematik Sarwega yang bermetamorfosa menjadi kampung kelir, dapat program dari Pramuka, Warda Jatim. Kemudian ada kampung Dora yang alhamdulillah menjadi juara 1 tingkat kota, dan sekarang sudah mengimbas pada perbaikan lingkungan di sekitar. Muncul KRPL Kamboja, atau sekarang mulai bermetamorfosa menjadi kampung herbal Bejo. Inisiatifnya Bu DPPKK Kecamatan. Jadi kita diarahkan untuk punya MOU dengan PT Bintang 7, dan mudah-mudahan
ketika nanti itu berhasil, semua hasil dari jahe merah yang kita tanam bisa diambil oleh PT Bintang 7. Selain 2 tadi juga ada Kampung Indah Manggur yang sedang kita proses saat ini. Sinergitas dengan 3 pilar itu juga tetap kita prioritaskan, karena tanpa keamanan atau suasana lingkungan yang kondusif, tidak mungkin kita bisa membangun wilayah dengan tenang, dengan tentram, dan bisa leluasa untuk memikirkan segala kekurangan untuk kita tingkatkan, kita inovasi menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Waktunya sudah. Ke depan kita fokus ke kegiatan seni budaya. Kemarin L19 akan kita aplikasikan lagi di PABBD 2020 ini. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan untuk rencana tindak lanjut seperti ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Ketua TPPK. Terima kasih, atas kurangnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat perlu sosialisasi gitu. Sehingga kami seharusnya sudah paling tidak itu di wilayah Kelurahan Trewongan itu masyarakatnya yang buta huruf itu paling tidak itu harus sudah dibawa standar gitu. Lanjut Mas, Pokja 3. Pokja 3, adapun kegiatan di Kelurahan Trewongan tentang pelestarian lingkungan melalui KRPL Karangfitri, dalam hal ini MOU dengan Cai Bejo, kemudian sinergitas penyediaan dan penanaman bibit anggur, mangga, dan kelengkeng yang tadi sudah disampaikan sama Pak Lurah. Kemudian kegiatan yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penghijauan melalui KPL dan pengelolaan pemanfaatan sampah. Dalam hal ini juga sudah kami laksanakan, kemarin dapat bantuan berupa bibit anggur dan apa kemarin? Ya, T 2020. Ya, itu sudah kami laksanakan kegiatannya, semoga nanti kedepannya ada manfaat dan hasilnya. Pokja 4. Di kegiatan Pokja 4, kegiatan kami adalah meningkatkan SDM kader PKK melalui pertemuan rutin yang diisi dengan materi sosialisasi dan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan posyandu. Yang keempat, melaksanakan pencatatan ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran, kematian bayi dan balita. Ini adalah salah satu kegiatan di Pokja 4 dan semuanya sudah dilaksanakan. Sudah, ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan garis besar dari PKK Kelurahan Trewongan dengan beserta kegiatan mulai dari Pokja 1 sampai Pokja 4. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan sekedar kegiatan garis besar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Blunya Pak Lurah, izin gabung nanti. Saya tetangga situ. Saya baru Pak. Jadi orang baru 4 hari masuk di Kecamatan Ketubangan ini. Namanya sudah akrab, cuma orangnya baru tahu. Iya. Terima kasih. Jadi semua tadi yang paparan oleh Pak Lurah bagus sekali. Hanya sedikit saya ingin menambahkan, mungkin kalau berkenan, mengingat wilayah tempat Trewongan itu ada terminal Pak ya, sehingga terjadi dampak positif untuk warga yang di situ. Ada penginapan, ada hotel, ada rumah makan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Saran saya, ini apabila ada penginapan dan hotel, mungkin bersama-sama 3 pilar untuk selalu aktif mengecek wilayah-wilayah itu. Siapa tahu di wilayah itu ditempati seorang teroris maupun bandar narkoba. Jadi perlu disampaikan, sosialisasikan 3 pilar dengan pemilik hotel maupun pemilik penginapan. Tolong betul-betul dicatat identitas yang akan bermalam maupun yang akan ngekos di situ.
Sehingga apabila di kemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan muncul, jadi sudah ada gambaran deteksi dini lebih ke depan gitu Pak ya. Untuk selanjutnya mungkin dari RT, RW nyampaikan ke Babinsa, Babinmas bahwa datanya dalam 1 minggu sekian Pak, ini orangnya ini. Kemudian lebih enak lagi kita mendeteksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan merusak wilayah di Kademangan ini. Mungkin itu aja saran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya di Trewulan sampai sekarang, koordinasi kami dengan Babin Kamtibmas itu sangat-sangat luar biasa. Mulai dari zamannya Pak Beni, Babin Kamtibmas sebelum Pak Herli ya. Sekarang Pak Herli, Bapak Herli ya. Itu sudah seringkali kami aktif melakukan patroli dan juga kunjungan ke rumah kos. Cuman memang untuk yang hotel saya sering tidak ikut, mohon maaf, karena memang mungkin lebih ke Pak Beni atau Pak Herli ya ke sana. Cuma nanti ke depan saya usahakan saya juga akan ikut. Kemudian juga mohon izin, hari Selasa malam besok kami mengajak Babin Kamtibmas untuk jalan malam. Jadi nanti kami akan jalan, saya, kemudian Bekasi Pemerintahan, Pak Sekdur, Ketua LPM, dan juga Babin Kamtibmas itu jalan ke RW 2. Karena kami memandang di situ perlu sekali ada pembinaan dan pengawasan terkait dengan untuk mendukung lomba kelurahan berseri yang akan datang ke kelurahan kami di tanggal 17. Terus untuk persiapan juga ada informasi tentang pembuangan sampah yang di saluran itu menjadi keresahan warga, dan kami sudah sepakat hari kemarin kalau nggak salah sudah janjian Selasa. Kenapa Selasa? Karena Pak Herli Selasa saja Pak, saya bisa bawa pickup, jadi kita difasilitasi. Mohon izin sebelum Pak, mudah-mudahan panjenengan tidak keberatan. Kira-kira itu gambaran keharmonisan kami dengan Babin Kamtibmas dalam menciptakan suasana Trewulan yang kondusif. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Pak Lurah dan Bu Lurah, ini paling kompak Pak, dan kalau menyajikan selalu sudah jelas gitu. Saya juga mengapresiasi bahwa inovasi kelurahan yang sebelumnya dan yang sekarang sedang berjalan itu juga ada ternyata dengan tadi ada bibit anggur, kemudian kemarin bibit pete ya, itu juga 2020. Nah ya ini berarti sudah berjalan, jadi sebenarnya tidak diragukan lagi. Cuman beliau juga mewakili kelurahan berseri, lomba kelurahan berseri. Jadi mungkin yang ini nanti nggak tahu keberapanya. Langsung saja saya mau tanya ke Bu Lurah ya. Ini kan tidak hanya untuk kelurahan berhasil berseri, tapi ada lomba 10 program pokok yang kemarin sudah saya ceritakan ke Bu Lurah. Yang ingin saya tanyakan, seandainya nilai ini nanti tinggi di Trewulan, apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi lomba tersebut? Baca. Lomba 10 program pokok PKK. Tak matikan. Terima kasih atas yang disampaikan Bu Camat. Sasaran kami misalkan ikut lomba 10 program PKK, seperti yang sudah saya sampaikan, saya hanya ingin memfokuskan meningkatkan sumber daya manusianya terlebih dahulu, karena dari sumber daya manusia ini imbas dan efeknya sangat besar sekali. Untuk meningkatkan sumber daya masyarakatnya ini, saya perlu mengurangi jumlah buta huruf di Kelurahan Trewulan. Jadi paling tidak saya punya program untuk mengurangi jumlah buta huruf ini, sehingga untuk kesadaran masyarakat di sana bisa meningkat. Dalam hal meningkatkan sumber daya manusia ini harus bisa membaca dulu.
Kemudian kalau misalkan taraf buta hurufnya sudah menurun, kita mengajak berkoordinasi dan melakukan kegiatan itu insya Allah bisa lebih mudah dalam memajukan kelurahan Trewulan. Mungkin fokus saya di situ, jadi sehingga saya ingin mengurangi jumlah buta huruf di kelurahan Trewulan. Kalau misalkan sumber daya manusianya bisa lebih meningkat, insya Allah diajak maju itu gampang. Jadi itu saja fokus saya, meningkatkan sumber daya manusia melalui pemberantasan buta huruf. Terima kasih. Pada Ibu Ketua PKK saya tambahkan. Jadi tugas yang diemban lurah itu sebenarnya relatif sangat berat karena ada tugas delegatif dan tugas atributif. Nah, yang berat ini tugas atributif karena harus hadir pada semua hal, semua kegiatan yang ada dalam kehidupan sosial di masyarakat. Saya berpikir 10 program pokok PKK itu adalah aplikasi yang sesungguhnya yang terjadi sehari-hari di masyarakat. Jadi mulai kegiatan lingkungan, pengembangan SDM, peningkatan keterampilan, keamanan dan lain sebagainya itu ada semua di tugas atributif. Jadi saya sangat mendukung tentang peningkatan SDM di pemberantasan buta huruf, dan kami juga akan mendukung di peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi kami mencoba untuk memancing masyarakat supaya ikut andil dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah apapun itu, mulai dari sosialisasi tentang kesehatan, mulai dari perilaku hidup bersih, kemudian pengembangan dan pelestarian lingkungan. Mengadakan pemantauan baik itu ke rumah kos atau ke penginapan yang lain, mohon biar transitnya ke tanaman juga diusahakan, karena kalau dulu kita punya kegiatan seperti itu, walaupun jadi kita tidak ada di DBA, mungkin tetap kegiatannya bisa mengikuti yang ada di kelurahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dari Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau di Bapak Ibu sekalian saya hormati, demikian tadi paparan dari Kelurahan Trewulan dan yang dipaparkan oleh Pak Lurah dan Ketua Tim Penggerak PKK yang sudah sangat rinci. Mari kita berikan aplaus. Monggo silakan dinikmati dulu, Pak. Patut dipertahankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari selaku LPM, harapan besar kami bagaimana sekiranya dana kelurahan ini bisa secepatnya diserap, karena selama ini kita sudah merencanakan yang menampung aspirasi dari bawah, kemudian dengan berjalannya waktu sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Kami untuk rencana ke depan di samping soal ketertiban, kami sering menginformasikan kepada masyarakat. Saya menganggap sesuai yang disampaikan tadi, dekat terminal ini banyak manfaatnya, juga banyak hal-hal negatif di situ. Di situ ada tempat dijadikan tempat transaksi juga yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Untuk antisipasi itu kami diam-diam menjadi intel apa di sini. Mohon maaf, ini ada tim kecil di sini di kalangan pemuda itu sendiri, karena memang ada beberapa saudara dekat saya sebagai LPM yang juga pernah tanda kutip seperti itu. Jadi sedikit banyak kami tahu bagaimana aktivitas di terminal itu. Untuk itu salah satu antisipasi dari
kami sebagai LPM, kami memperdayakan beberapa pemuda di situ untuk mencari informasi. Kemudian setelah misalnya terjadi sesuatu dan kami sudah tahu kami harus bagaimana dan harus kemana. Mungkin ini saja saudara. Terima kasih.